Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22, saudara-saudara, ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan Yesus kepada Petrus. Aku telah berdoa untuk engkau. Kalau kita melihat saudara-saudara dalam perikop ini Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk menjadi merasa lebih rendah daripada yang lain. Siapa yang mau menjadi pemimpin haruslah dia menjadi seorang pelayan. Jadi Yesus di sini menyatakan dirinya sebagai seorang pemimpin yang melayani mereka, sebagai seorang pemimpin yang mengayomi mereka. Saudara-saudara, jadi saya bisa katakan ayat ini berbicara tentang doa seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Doa seorang gembala terhadap umat yang digembalakannya. Saudara, betapa pentingnya kita berada di bawah satu kepemimpinan. Betapa pentingnya kita berada di bawah satu penggembalaan. Saudara, hampir setahun ini kita berada dalam situasi masa pandemi corona. Dalam segala hal kita berubah, termasuk dalam tata ibadah kita. Tetapi Alkitab tidak pernah berubah, saudara. Alkitab tidak pernah berubah. Ajaran Alkitab untuk setiap jemaat berada di bawah satu penggembalaan itu tidak pernah berubah. Agar setiap orang berada dalam satu kepemimpinan, saudara-saudara, itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Itu sebabnya saudara-saudara, walaupun mungkin saat ini setiap minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing karena faktor-faktor yang mengharuskan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak pernah bertemu secara tatap muka dengan pemimpin kita, dengan gembala kita. Tetapi itu tidak dapat merubah, saudara-saudara, bahwa kita harus tetap berada di bawah satu penggembalaan. Kita harus berada di bawah satu kepemimpinan. Saudara-saudara, mungkin yang mendengarkan saya memberitakan firman Tuhan setiap pagi, tetapi kalau saudara bukan berada di bawah penggembalaan saya, saudara harus tetap tunduk kepada otoritas di mana saudara bergereja. Siapa yang menjadi gembala saudara? Siapa yang menjadi pemimpin saudara? Firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, saudara-saudara, Paulus menyatakan dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal yang keempat ayat 15 disebutkan demikian. 1 Korintus pasal 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara-saudara, saudara dan saya boleh mempunyai banyak pendidik, boleh memiliki banyak guru dalam Kristus, pembimbing rohani, boleh banyak, tetapi hanya satu Bapa. Hanya satu Bapa. Dalam kepemimpinan rohani kita, saudara harus mempunyai satu Bapa. Saudara harus berada di bawah satu kepemimpinan, satu penggembalaan. Bukan banyak penggembalaan, bukan banyak kepemimpinan, tetapi hanya satu penggembalaan, satu kepemimpinan yang menaungi saudara, yang menudungi saudara, yang mendoakan saudara setiap waktu. Ini penting. Ini penting. Yesus, dia berdoa untuk Petrus, orang yang ada di bawah kepemimpinannya, supaya imannya tidak gugur.
maka saudara juga harus berada di bawah satu kepemimpinan yang selalu mendoakan saudara supaya iman saudara jangan gugur. Dalam kitab Ibrani kemudian Paulus juga menasihatkan demikian, saudara-saudara. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 17, tapi kita lihat ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara, ajaran Alkitab berkata dengan jelas, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Kenapa? Pemimpinmu, bapakmu secara rohani, gembalamu dalam jiwamu di hadapan Tuhan, bertanggung jawab atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab, mereka berjaga-jaga. Pemimpin, gembala berjaga-jaga atas jiwa seorang jemaat di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya seorang pemimpin, seorang gembala berjaga-jaga? Dengan selalu mendoakan mereka, mendoakan, menyebut nama mereka di dalam doa. Saudara-saudara, pastikan saudara berada di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu penggembalaan. Karena dengan demikian jiwamu terjaga. Jiwamu terjaga. Ada yang bertanggung jawab setiap waktu, setiap hari mendoakan saudara, membawa saudara di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.